Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ya Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah dengan izin dan taufik dari Allah Azza wa Jalla pada kesempatan berbahagia subuh pagi hari ini kita dapat melaksanakan kajian rutin. Alhamdulillah, walaupun jumlahnya masih 11 orang, ini saya masuk 5 orang. Mungkin tadi malam khusyuk bagian kaum muslimin nonton bola. Juga tadi malam nonton bola, tapi bolanya yang ditonton, bukan televisi. Bolanya yang ditonton, yang dilihat. Ala kulli hal, sepertinya besok Jerati agak kurang sehat di 2 pekan ya. Allahu syifaan ajil. Baik, pagi hari ini kita akan masuk pada bahasan at-tayammum ya, at-tayammum. Seperti biasa, kita awali dulu dengan pembacaan kitab ataukah matan kitab Himpunan Putusan Tarjih dalam bahasan at-tayammum. Baik, disilakan ada yang bisa dibaca dulu. Halaman 50. Ada yang bisa membaca halaman? Saya Ustadz Tabe. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. At-tayammumu. Wa idza ta'adzarta min isti'malil ma'i limaradin aw khawfin dararin aw kunta fi safarin falam tajidil ma'a fatayammam sa'idan thayyiban badalal wudu'i wal ghusli. Fadrib biyadaikal arda wanfukhuma mukhlisan niyataka lillahi wa qul bismillahirrahmanirrahim. Tsumma amsah bihima wajhaka wa kaffayka wa mata amkanaka isti'malul ma'i faltatahhar bihi. Terima kasih. Barakallahu fiik. Dalam matan ini, kajian atau kitab Tahara dalam Himpunan Putusan Tarjih yang mengangkat setelah bab al-ghusl. Ya, tayammum ini salah satu bentuk rukhsah Allah, keringanan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengannya sebagai pengganti terhadap pelaksanaan wudu dan ghusl. Kalau kita tidak mendapati dan kemungkinan dan tidak memungkinkan untuk berwudu dan mandi. Nah, bagaimana tuntunan tarjih dalam hal bertayammum itu? Maka disebutkanlah wa idza ta'adzarta, dan jika kamu berhalangan, beruzur. Jadi ta'azzara ya ta'azzar, ana muta'azzir, saya berhalangan. Ya, biasa orang kalau tidak hadir, ana muta'azzir, ana muta'azzirah, saya berhalangan hadir. Jadi jika kalian berhalangan, ya, min isti'malil ma'i, ya, menggunakan air. Ya, apa jenis uzur itu yang memungkinkan dan diberi kesempatan dan dibolehkan untuk tidak menggunakan air. Ya.
Jadi ada uzur untuk menggunakan air diakibatkan limaradin, karena sakit. Ya, karena sakit ini yang tidak memungkinkan menggunakan air, yang dikhawatirkan kalau dia gunakan air maka semakin parah penyakitnya. Ya, padahal dalam agama kita ad-dararu yuzalu, sesuatu yang menjerumuskan kepada kebinasaan itu harus dihindari. Ya. Awil khawfi au khawfi dhararin, ataukah kekhawatiran mendapatkan mudarat. Ya, mudarat itu didasari dari sabda nanti Rasulullah SAW atau kisah para sahabat, ya, sebagian sahabat, di mana orang yang sakit atau kekhawatiran, ya, kemudaratan, ya, mengakibatkan seseorang itu, ya, boleh menggunakan debu untuk bertayamum. Atau yang ketiga, utur adalah aupun tapi safarin, dalam perjalanan, ya, tidak mendapatkan air atau berkekurangan air, tidak tersedia dengan air. Falam tajidul ma'a, ya, di mana dalam perjalanan itu tidak ditemukan air. Fatayammam sa'idan thayyiba, maka dituntun untuk menggunakan debu dengan cara bertayamum. Bertayamum dengan debu yang baik. Badalal wudu'i wal ghusl, untuk menggantikan wudhu dan mandi dalam hal mensucikan secara hukum. Jadi pada hakikatnya bersuci itu ada dua. Ada hakikat, ada tahara hukmiyah, dan ada tahara hakikiyah. Tahara hukmiyah adalah, atau tahara hakikiyah, membersihkan dari kotoran-kotoran dan najis yang tampak baik di pakaian ataupun di badan atau di tempat salat. Sedangkan yang bersuci secara hukum, ya, artinya harus mengikuti aturan-aturannya sehingga dapat terangkat hukum hadas itu adalah tiga tadi: mandi, ataukah berwudu, ataukah tidak mendapati dengan cara bertayamum. Ini pernah terjadi pada masa sahabat, ya. Jadi ada seorang sahabat, hadis Amr ibn As. Ini halaman 68, bisa kita buka. Annahu lamma bu'itha fi ghazwati dzatis salasil. Jadi Amr ini pernah dikirim, diutus pada perang Zatus Salasil. Qala, lalu beliau berkata, ini dalam perang, dalam perjalanan peperangan. Beliau mengisahkan keadaannya ketika di medan perang. Ihtalamtu fi lailatin baridatin syadidah. Jadi saya mimpi, yakni mengeluarkan air mani pada suatu malam yang sangat dingin. Fi lailatin baridatin syadidah. Syadidatil bard. Fashfaqtu ini tasaltu. Maka saya takut jika aku mandi akan berbahaya. An ahlaka. Jadi malam hari mimpi, dikhawatirkan kalau mandi pada malam itu bisa membahayakan. Fatayammamtu, maka saya bertayamum. Summa shallaitu bi ashabi. Lalu saya salat bersama dengan sahabatku, mengimami sahabat, yaitu salat subuh. Falamma qadimna ala Rasulillah, setelah kami, ya, tatkala kami datang kepada Nabi SAW, mereka menceritakan itu kepadanya. Ya, faqala, lalu Nabi SAW berkata, ya Amr, wahai Amr, qallaita bi ashabika wa anta junubun. Nah, kamu salat mengimami sahabatmu ini dalam keadaan junub. Karena kamu mimpi tadi malam, lalu salat.
ya tidak mandi, berarti dalam keadaan junub. Maka kata Umar, "Dzakartu qaulallahi ta'ala," saya melakukan ini karena mengingat firman Allah, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Sesungguhnya Allah itu pada kalian sangat penyayang. Jadi saya ingatkan firman Allah ketika mengingat sesuatu, ketika terjadi suatu peristiwa saya ingat firman Allah. Inilah bagusnya Al-Qur'an ya. Jadi saat kita diperhadapkan suatu masalah, yang kita ingat siapa? Yang kita ingat apa? Ingat Allah. Coba kita buka ayat-ayat mana yang cocok dengan masalah kita. Ini para sahabat ketika menghadapi masalah langsung mengaitkan masalah itu dengan ayat Al-Quran. Nah, tadi ini sahabat mimpi pada malam hari. Lalu khawatir kalau dia mandi bisa berbahaya. Langsung ingat dengan firman Allah. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah itu mengatakan janganlah kamu membunuh dirimu. Karena sesungguhnya Allah itu maha kasih, sangat sayang kepada kamu. Ya. Nah, ini sekali lagi saya sampaikan, jadi kalau ada masalah langsung cari-cari, kita kaitkan masalah kita dengan ayat mana saja yang cocok. Nah, tidak sebaliknya, kalau ada masalah langsung dikirim ke status. Nah, ini tidak tepat. Jadi kalau ada masalah yang kita hadapi, apapun itu masalahnya, sinkronkan dengan Al-Quran. Ya sahabat ini, ya Rasulullah, saya ini punya masalah. Lalu saya langsung ingat dengan firman Allah. "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Setelah saya ingat ayat ini, lalu langsung saya bertayamum. Fatayamamu, saya bertayamum. Tsumma shallaitu, lalu saya salat. Padahal Rasulullah SAW, maka Nabi pun langsung tertawa. Walam yaqulu syai'an, dan tidak berkata apa-apa. Ya karena perkaranya bukan perkara biasa, karena mimpi. Lalu ternyata dengan hanya bertayamum, selesai dia bisa salat. Ya Nabi tersenyum dan membenarkan itu. Nah ini jadi dasar bahwa kalau dikhawatirkan kalau kita mandi ada kemudaratan, maka cukup dengan bertayamum saja, tidak perlu mandi. Ya, cukup bertayamum. Nah, adapun yang lain kenapa ada ghusl itu berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla pada ayat yang pertama kita baca. Dalam ayat wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Jika kamu junub ataukah kamu ingin bersuci lalu tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan tanah yang debu. Ya. Bahkan pada suatu kisah juga itu ada seorang sahabat namanya Jabir. Ya. Beliau pernah berkata, kami suatu ketika pernah keluar dalam perjalanan. Ya, dalam perjalanan. Lalu seorang dari kami ini terkena batu. Fa'asaba rajulan minna hajarun fasajjahu fi ra'sihi. Lalu ada terkena batu sehingga melukai kepalanya. Ini berarti kalau kena kepala, berarti kalau ia bermimpi, ya agak sulit dilakukan mandi junub. Ya, ada seorang desa mengisahkan kami dalam perjalanan terkena batu firasi di kepalanya. Talama, lalu ia bermimpi, ya mengeluarkan air mani.
Fasa'ala ashabahu, lalu dia bertanya kepada teman-temannya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammumi? Wahai sahabat, saya ini sakit berat kepalaku ini, tidak bisa berwudu, lalu saya tidak bisa mandi karena saya mimpi. Gimana caranya? Hal tajiduna li rukhsatan fit tayammumi? Bagaimana pendapat kalian? Kira-kira saya boleh bertayamum saja ini, tidak perlu mandi? Ini kata sahabat bertanya kepada yang lainnya, kira-kira bagaimana pendapatmu kalau saya bertayamum saja tidak perlu mandi? Apa kata faqalu? Maka dijawablah, ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma. Kami tidak mendapati kamu itu keringanan, rukhsah, kemurahan, sedang kamu kuasa memakai air. Artinya fatwa yang diberikan menyatakan tidak bisa kamu menggunakan cara tayamum kalau ada air. Jadi ada orang ini bertanya, bolehkah saya bertayamum? Nah, maka dijawab, air tidak bisa ki. Kalau ada air tidak bisa bertayamum. Walaupun pada ini sahabat terkena batu sehingga luka berat. Aktasalah famata. Lalu orang ini mandi. Lalu ia meninggal dunia. Ya, setelah dia mandi, akhirnya dia meninggal dunia. Falamma qadimna ila Rasulullah sallallahu, lalu kami kabarkan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi langsung berkata, qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Sungguh Allah melaknat, mengutuk mereka. Jadi, idza lam ya'lamu, jika mereka memang itu tidak tahu, ya kalau tidak tahu memang jangan diberi hukum, diberi jawaban. Ya, ka idza lam ya'lamu innama syifa'ul ghayyi al-ghayyi was-su'al. Kalau memang mereka itu tidak bertanya tentang suatu perkara, kenapa mereka tidak mau bertanya? Karena obat kebodohan adalah bertanya. Innama kana yakfika an yatayammama. Kalau seperti itu, tidak memungkinkan mandi, maka cukup bertayamum saja. Jadi dalam sahabat dari kisah ini, ada seorang binasa karena ya diberi fatwa yang salah. Ini salah ini, fatalnya ini. Kalau ditanya ternyata salah dalam berfatwa, bisa membinasakan orang. Ini tadi bertanya, bolehkah saya bertayamum karena saya sakit keras? Lalu ternyata air tidak bisa, karena ada air. Akibatnya dia mandi, setelah mandi, lalu dia meninggal dunia. Ya, karena kan air mudaratan. Lalu Nabi langsung ya, merespon dan mengkabarkan keadaan ini telah membunuh orang. Ya. Kalau memang tidak tahu, silakan bertanya. Karena obatnya kebodohan itu adalah soal. Ya, kalau bertayamum, maka bagaimana caranya bertayamum? Innama yakfi ayatayamum. Maka cukup bertayamum saja. Baik, itu dasarnya kenapa Nabi SAW kalau tidak mampu atau kesulitan, maka jangan dipaksakan untuk mandi, tapi cukup dengan bertayamum saja. Baik. Selanjutnya, bagaimana tuntunan tayamum? Fadrib biyadaikal arda wanfukhhuma. Maka letakkanlah kedua telapak tanganmu ke tanah, lalu tiuplah keduanya. Berarti harus meletakkan kedua telapak tangan, lalu ditiup. Ya, tiup. Tentu dengan ikhlas, ada niat. Mukhlisan niyataka lillahi ta'ala. Jadi tetap diawali niat, lalu diawali juga dengan waqul bismillahirrahmanirrahim. Jadi caranya adalah menempelkan dulu ya, kedua tangan di tanah, lalu
lalu ditiupkan. Baru pada saat itulah kita berniat dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Bismillah, lalu mulai Summamsah bihima wajhaka wa kaffaika. Kemudian usaplah dengan kedua tanganmu itu pada mukamu dan kedua telapak tangan kamu. Berarti dalam bertayamum ini menurut Tarji, ya, itu cukup menempelkan kedua telapak tangan serta mengusapkan ke wajah, lalu muka, lalu kedua telapak tangan. Ini tidak sampai ke siku. Ya, summa masah bihima wajha. Ya, hal itu didasari daripada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal bertayamum. Bagaimana caranya? Innama kana yakfika hakada. Jadi kalau bertayamum Nabi menuntun. Lalu Nabi SAW menempelkan kedua telapak tangannya di tanah. Ya. Wa nafakha fihima, lalu meniupnya. Summa masa wajahahu, lalu mengusap wajahnya, wa kaffaihi, dan dengan kedua tangannya. yakni pergelangan tangan. Jadi sehingga cukup sampai di sini. Wajah, kemudian sampai pergelangan, tidak sampai ke siku. Wa mata amkanaka isti'malul ma'i faltatadahhar bihi. Dan apabila kamu dapat menggunakan air, maka bersucilah dengan air itu. Artinya kalau kita dapati sementara bertayamum dapat air, maka berwuduklah. Sama juga kalau kita sudah bertayamum, lalu sebelum salat ada air, maka berwuduklah. Jadi kalau sebelum salat kita sudah bertayamum, lalu dapati air, ini belum salat, maka ini dituntunkan untuk berwuduk, mengambil air wuduk. Kecuali kalau sudah salat. Ya, sudah salat. Sementara salat ada air. Apakah harus dibatalkan? Sebenarnya dalam hal ini kalau sudah mulai salat, maka dicukupkan saja. Itu sampai selesai. Kalau sudah mulai. Beda kalau salah kiblat. Jadi kalau salah kiblat, sementara salat ternyata arah kiblatnya salah, maka harus bergeser. Harus merubah arah kiblatnya. Samalah kalau bertayamum beda. Jadi kalau sebelum salat setelah bertayamum ada air, maka mulailah berwudu. Tapi kalau sudah mulai, di mana kita salat lalu datang air, di sini dilanjutkan saja. Sama kalau apatah lagi kalau sudah selesai. Jadi orang berwudu lalu salat fardu, setelah salat baru dapat air, makanya tidak perlu diulangi. Cukup seperti itu karena sudah melaksanakan sesuai dengan apa yang dituntunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bab di dalam at-tayammum. Kemudian hal selanjutnya adalah dalam bertayamum tidak ada doa. Ya, karena Nabi tidak mengajarkan setelah bertayamum itu adanya doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu dicukupkan dengan cara seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Baik, saya kira untuk bahasan tayamum itu cukup kira. Ya. Apa kita buka dulu pertanyaannya sebelum masuk ke bahasan yang lain? Oh iya, baik Ustaz. Ya itulah pembahasan Ustaz tentang tayamum. Pastinya masih banyak orang di luar sana yang tidak paham betul, karena saya juga pernah dengar kan sampai siku, dan saya juga pernah dengar sampai pergelangan tangan, dan kali ini saya benar-benar yakin bahwa memang sampai pergelangan tangan saja kalau tayamum. Baiklah, sebelum masuk sebelum Ustaz lanjut, barangkali ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, dipersilahkan. Saya Kak.
Iya, silakan Ibu Ya, Kabit. bismillah. Ya, ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Penjelasan tentang tayamum ini sebenarnya memang beberapa kali kita juga sudah kaji. Cuman yang menjadi persoalan saya, Ustaz, karena saya mengajar di sekolah negeri dan sekolah Muhammadiyah yang notabene pemahaman tentang tayamum ini berbeda. Jadi kalau di buku fikih di keluaran Surah Muhammadiyah itu jelas seperti yang ditarji pergelangan sampai di pergelangan tangan hanya saja, Ustaz. Kalau di buku keluaran pemerintah Departemen Agama itu sampai di siku. Nah, yang menjadi persoalan saya adalah ketika saya menjelaskan kepada siswa saya di sekolah negeri, ini yang kemudian menjadi polemik di antara mereka juga. Bagaimana, jadi pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana saya menjelaskan tentang dua hal ini, tentang teknis dalam tayamum ini, tentang tangan yang sampai pergelangan tangan yang atau yang sampai yang ke siku, karena biasanya anak-anak itu protes, Bu, kenapa berbeda penjelasan dengan yang di buku? Bahkan ketika praktek pun saya melakukan praktek yang sesuai dengan Muhammadiyah, tapi ketika anak-anak melakukan yang seperti yang saya serukan, justru mereka ikut yang di buku, Ustaz. Ini saya butuh penjelasan, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya. Baik. Nah, inilah peranannya di situ buku ketarjihan. Jadi kalau yang kita ajarkan ini adalah anak-anak kita yang di sekolah Muhammadiyah, maka gurulah yang akan nanti meluruskan apa yang ada di buku itu. Nah, karena kita punya prinsip dalam beribadah adalah memurnikan. Jadi memurnikan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Apalagi sekarang buku-buku agama ini cukup banyak virusnya, tanda kutip. Maka gurulah baik itu dalam masalah buku akidah, buku tahara, buku fikih, maka apa yang telah kita dapati di Muhammadiyah dalam hal ini adalah majelis tarjih itu yang menjadi penjelasan. Kalau itu di sekolah-sekolah Muhammadiyah, harus dijelaskan sejak dini. Nah, berbeda kalau memang itu di kelas sekolah-sekolah umum ya, mana kita mengajarkan, maka perlu perbandingan. Ya. Jadi kalau yang diajarkan itu, ini memang masuk khilafiyah, termasuk yang diperselisihkan oleh para ahli fikih. Kalau ahli fikih yang lain, di mana dengan menggunakan metode kias, menganalogikan. Ya, caranya karena yang pertama dianggap sebagai pengganti wudhu. Karena dia adalah pengganti wudhu, maka menyesuaikan tata cara wudhunya. Jadi kalau saja bertayamum itu berwudhu itu sampai ke siku, maka tangan pun juga harus sampai ke siku. Kemudian yang kedua memang dapat riwayat, ada satu riwayat memang, tapi riwayatnya ini bermasalah. Hadisnya lemah, sehingga kita tidak gunakan. Jadi kalau di sekolah umum mungkin yang kita gunakan adalah fikih perbandingan. Ya, fikih perbandingan, membandingkan apa yang biasa terjadi, lalu kita ya menampakkan juga dan menjelaskan apa yang berbeda. Ya, mungkin sejak awal mungkin agak bingung nanti muridnya, tapi dari awal mungkin ya kita bisa membandingkan secara logika dalam perbedaan-perbedaan. Contohnya sholat saja kan berbeda. Ada yang angkat tangan sampai ke siku saja, ke bahu saja, sejajar dengan bahu. Ada juga sampai ke kita ditarik sampai sejajar dengan ujung telinga. Jadi perbedaan itu sesuatu yang wajar. Sama kalau salat ditemukan. Ya, nah kalau dalam buku, nah di dalam buku itu hanya ternyata sampai ke siku. Nah, kalau sekolah Muhammadiyah perlu dijelaskan betul, memang karena itu prinsip. Ya, bahwa ini yang di buku yang oleh Kementerian Agama
dengan berbagai pemahaman yang ada di dalamnya. Maka diangkatlah cara wudhu yang seperti ini, ataukah cara bertayamum seperti ini. Bagi kita di Persyarikatan Muhammadiyah, karena ada dapur fikihnya, ada dapur tuntunan ibadahnya, yaitu pada majelis tarjih dengan hasil penelitiannya, maka dicukupkan. Jadi ini cukup, artinya memberikan penjelasan dan membuka cara berpikir. Nah, kalau dia adalah warga persyarikatan, maka kita doktrin juga mereka bahwa di Muhammadiyah itu kira namanya paham agama. Ya, ada satu bahwa memahami bagaimana cara memahami agama, landaskan kepada Quran dan Sunnah, sehingga menjadikan para ahli fikih sebagai pandangan pertimbangan. Ya, dan pertimbangan. Era yang demikian bisa terbuka. Kalau SMA, apalagi kalau sudah SMA. Kalau SMA atau ke SMP, ya, jadi perbedaannya ini kita analogikan saja bahwa terjadi silang pendapat. Nah, kalau ternyata di buku, sampaikanlah bahwa ini adalah akan dari, misalnya dari Kemendikbud dengan mengakomodir berbagai pandangan-pandangan perbedaan. Nah, kalau di Muhammadiyah sendiri ada pandangan khusus karena kita berada di dalamnya. Nah, itulah yang diikuti dengan menjelaskan bahwa perbedaannya tidak sampai menyalahkan kepada yang lain ataukah dinyatakan batal. Ya, tidak sampai membatalkan. Hanya kita melihat secara afdalnya bahwa cukup sampai pergelangan tangan saja. Walaupun kelihatannya kurang, tapi itu yang afdal. Jadi kita pahamkan bahwa ini tidak membatalkan wudhu kalau sampai ke siku kalau ada yang melakukan. Apatah lagi ini masuk kategori khilafiyah. Tapi kita yakinkan bahwa yang dinilai besar di hadapan Allah, di hadapan Nabi adalah mengikuti cara Nabi, dan cara Nabi bertayamum seperti ini. Cukup sampai pergelangan tangan saja. Wallahu a'lam bishawab. Iya, syukran Ustaz. Ibu sendiri mengajar di SMA negeri ya? SMP negeri? SMP negeri, Ustaz. SMP negeri 2 Makassar dengan SMP Misbung. Jadi kalau negerinya itu bakti fikih perbandingan. Ya. Iya, Ustaz. Iya, oke, baik. Jawaban dari Ustaz atau jawabannya Ibu ini bagaimana dengan yang lain? Siapa tahu ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Dipersilahkan. Nggak ada ya. Kalau begitu saya Ustaz, itu tayamum memang harus pakai debu Ustaz ya, harus debu bukan jangan yang lain begitu. Harus debu. Atau yang biasa kalau dalam kondisi sakit kan biasa nggak bisa kena air, anggaplah nggak bisa kena air, baru dia di tempat tidur dan cari debu. Saya pernah dapat bisa di dinding, bisa di ini. Nah kalau misalnya nggak ada debunya di situ, bagaimana? Jadi tayamum itu fatayamum sa'idan thayyiba. Jadi memang debu, hanya debunya ini macam-macam. Ada debu tebal, ada debu tipis. Maka tidak mengapa bertayamum dengan debu tipis. Ya, berarti bertayamum di atas kendaraan, di atas pesawat. Walaupun tidak kelihatan debunya, tapi sebenarnya itu ada debu. Sehingga tidak ada yang lain. Misalnya kalau kita bertayamum dengan lumpur, tidak bisa, nanti putih wajahnya. Ataukah bertayamum ya dengan jenis selain tanah, seperti pasir, ataukah bedak, ya, bedak. Nah, kali itu bukan debu.
berbeda, ataukah ada yang sifatnya tanah kering dan bukan tidak, atau tidak yang lain. Kan ada juga seperti habis panen gabah, mau digabah dimasukkan di mesin, nah itu tidak cocok karena bukan debu. Ya, tapi pada prinsipnya sebenarnya tayamum itu kalau kita lihat itu tidak bisa mengangkat najis sebenarnya. Kenapa sih debu kecil itu bisa menghilangkan kotoran? Tidak. Hanya sebenarnya sebagai simbol untuk mengangkat hadas kecil secara hukum saja. Setidaknya kan tidak bagus juga kalau kita mau sholat langsungan. Ya mesti ada pengantar dulu minimal bersuci dengan cara berwudu, bertayamum. Sebenarnya itu hanya simbol saja sebenarnya, sebagai simbol untuk sami'na wa ta'ala. Bahwa saat hendak berwudu tidak ada air, maka ya sebagai simbol bahwa kita siap, maka dengan cara bertayamum. Karena secara hukum saja, karena hukum itu berdasarkan apa yang Allah perintahkan. Ya. Sama kalau kita bersyahadat kan. Kalau tidak pernah bersyahadat, ya tidak bisa masuk amal soleh diterima. Tapi sekadar adanya kesaksian, ada hanya mengatakan, maka sudah sah diterima, sama dengan bertayamum. Jadi dikhususkan kepada debu, karena itu yang Allah sebutkan, falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiban. Maka hendaklah kalian itu bertayamum dengan debu yang baik. Dan maka masuk kategori debu. Ya. Kira itu Allah. Iya, syukuran Ustaz. Siapa tahu ada dari teman lagi yang lain yang mau bertanya seputar tayamum ataupun yang lain, dipersilakan. Nggak ada kayaknya Ustaz, mungkin bisa kita tambahkan sedikit atau closing statement. Iya. Ada suatu masalah dalam tayamum. Apakah ini tayamum sama dengan wudu? Dalam arti bahwa ini berlaku di beberapa salat. Misalnya kalau kita berwudu, itu kan bisa berlaku bisa salat zuhur, sekaligus juga salat asar, bisa juga masuk ke salat maghrib, jadi selama dia suci. Nah, kalau berwudu atau bertayamum, apakah boleh juga untuk di beberapa syarat? Jadi kalau salat wudu untuk salat ulama sepakat ini bisa kita gunakan selama tidak berhadas. Maka boleh selama masih ada wudunya. Masih bisa digunakan itu di beberapa salat. Ya, bisa 5 waktu salat. Tapi kalau tayamum, ini ulama bersilang pendapat. Apakah ketika seorang berwudu mempersyaratkan bahwa itu cukup bisa 2 atau 3? Maka para ulama menyatakan bahwa setiap tayamum itu satu salat. Jadi kalau misalnya maghrib dia bertayamum, kalau ketika masuk lagi waktu isya bertayamum lagi. Ya, kalau dicukupkan satu tayamum, satu salat. Ya. Nah, yang kedua menyatakan ya sama dengan wudu. Karena kalau dia suci selama belum bukan hajat ataukah belum batal wudunya, belum batal tayamumnya, kan dia anggap suci, maka tetap boleh menggunakannya. Ya. Nah, mana yang mau kita pilih? Sebanyak akhwat itu yang paling berhati-hati, yang paling bagus adalah kalau ini tidak menyulitkan, maka boleh
baunya itu setiap hendak melaksanakan sholat, maka kita bertayamum. Walaupun itu di dinding saja, ataukah debu yang ada di kursi. Karena ini kan tidak memberatkan. Ya, berbeda kalau yang pertama. Kemudian kedua, pertanyaan yang muncul adalah, apakah tayamum ini itu boleh dilakukan ketika sudah masuk waktu salat? Ya, sudah masuk waktu salat, misalnya waktu salat zuhur. Apakah boleh bertayamum sebelum waktu masuk? Nah, di sini juga ulama berisilam pendapat, ya, menyatakan. Ada kalau Imam Syafi'i dan juga Imam Syafi'i kebanyakan itu mempersyaratkan saya Imam Malik bahwa bertayamum itu boleh dilakukan ketika sudah masuk waktu salat. Seperti Allah Azza wa Jalla berfirman, "Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum." Jika kalian hendak melaksanakan salat, artinya sudah masuk waktu salat, maka berwuduklah. Nah, ini dikiaskan juga ke tayamum. Bertayamum diperbolehkan kalau sudah masuk waktu salat. Tapi kalau Abu Hanifah, Ahlul Zahir, dan beberapa pandangan yang lain tidak mesti masuk waktu salat baru mau bertayamum. Artinya walaupun sebelum masuk kita sudah bertayamum, lalu hendak melaksanakan salat, langsung ketika azan dikumandangkan, maka itu sudah cukup. Karena pada prinsipnya seseorang itu diterima salatnya kalau dalam keadaan suci. Dan salah satu cara untuk mensucikan diri adalah bertayamum. Nah, la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidak diterima salat sehingga kita bersuci. Nah, posisinya adalah posisi suci saja. Walaupun belum masuk waktu, lalu kita bertayamum, lalu setelah itu baru salat, maka sudah dianggap sah salatnya. Karena dia ada salat dalam keadaan suci. Tapi biasanya memang kalau kita bertayamum, ya nanti dimasuk salat. Ya, karena dianggap mudah. Nah, berbeda kalau berwudu. Biasanya itu dilakukan, ya boleh sejauhnya karena menyulitkan ada tempatnya jauh. Lagi di tempat yang ya agak jauh tempat wudunya. Kalau tayamum ya agak memudahkan kita memperoleh, hanya menempelkan kedua tangan saja di tembok maka sudah jadi. Jadi saat hendak melaksanakan salat maka barulah dia bertayamum. Ya, sebaiknya seperti itu. Walaupun pada dasarnya ketika dia bertayamum sebelum salat atau sebelum masuk waktu salat maka hukumnya boleh. Baik. Kemudian itu tadi saya sudah jelaskan juga. Ya, ini yang ditanyakan jenis tanah yang seperti apa. Ya, saya sudah jelaskan bahwa tanah tandus ada debu tipis, boleh debu tebal. Walaupun ini termasuk dari hal yang ada yang memudahkan dan ada yang melonggarkan, ada yang ketat. Jadi kalau kita berbicara, apalagi kalau Syafi'i itu agak ketat itu. Iya. Ya Ahmad agak memudahkan, agak longgar. Hanya kalau bertayamum harus sampai ke siku. Tidak sampai siku, karena ini sama dengan wudu dan sebagai pengganti wudu, maka disampaikan ke siku sebagai dalil analogi. Nah, dianalogikan. Kalau wudu seperti itu, maka tayamum juga seperti itu karena sifatnya pengganti. Kita di Muhammadiyah tidak, karena pada prinsipnya adalah ittiba'un Nabi. Mengikuti Nabi, karena Nabi SAW ketika menjelaskan cara tayamumnya hanya sampai pergelangan tangan saja. Nah, kalau bagaimana? Ini kan ada tanah. Tapi kalau bagian dari bumi ini yang diambil dari batu, ya kan, jadi bukan langsung debunya, tapi batunya. Batunya ini yang dihancurkan.
hanya kerikil ataukah sama tadi pasir, maka boleh juga pasir itu. Jadi ada yang langsung dari tanahnya, yaitu tanah debunya, tapi ada juga debu-debu yang diambil dari hasil olahan batu kah ataukah masuk olahan lainnya. Nah, di sini ulama berselisih pendapat tentang bertayamum dengan menggunakan debu ataukah tanah batu yang halus ataukah pasir. Syafi'iyah ya itu menyatakan tidak boleh bertayamum kecuali dari tanah murni, ya tanah. Jadi dari tanah murni, turab al-khalis istilahnya. Jadi debu murni. Jadi sudah bukan buatan. Itu agak ketat kalau Imam Syafi'i. Tapi kalau yang lain ini agak longgar. Ya, boleh bertayamum dengan menggunakan setiap apa yang ada di muka bumi ini, debu yang ada di atas muka bumi ini. Ya, apakah itu bentuknya kerikil, ataukah pasir, ataukah tanah. Ya. Bahkan ini termasuk di dalamnya itu apa yang ada di muka bumi ini. Dan ini kebanyakan ulama membolehkannya. Jadi yang penting berdebu sebagai ganti daripada tanah. Nah, kalau Syafi'i agak ketat harus tanah murni. Kalau yang lain dan kebanyakan ahli fikih membolehkan. Jadi kalau ada hasil pasir-pasir, tapi ada debunya, tapi bukan pasirnya, tapi debu pasir, maka itu dibolehkan. Sama juga batu kerang. Ya, tapi sudah hancur, kan tidak mungkin kalau tidak hancur tidak ada debunya. Baik. Iya, Ustaz. Saya lihat ada yang mau bertanya, Ustaz. Dinda. Ya, silakan. Assalamualaikum Hajirat. Iya. Ya, Ustaz, ingin bertanya, Ustaz, itu tadi penjelasannya kan tayamum hanya boleh dilakukan untuk 1 kali sholat. Lalu bagaimana dengan orang yang menjamak sholatnya, Ustaz? Itu kan 2 sholat dalam 1 waktu. Terima kasih, Ustaz. Di sholat, ya, sholat tadi kita menyampaikan bahwa di setiap hendak melaksanakan sholat, syaratnya itu bertayamum. Nah, kalau itu digabung, itu dianggap satu bagian sholat. Makanya dimakan itu sholat jam'u kasran, satu paket. Ya, dia itu tidak terpisah. Nah, jadi kita sholat zuhur dan sholat asar digabung menjadi satu. Itu satu paket. Ya, makanya ketika sholat zuhur misalnya, lalu langsung bangkit berdiri di iqamah lalu melaksanakan salat, itu dianggap satu bagian, satu salat karena dilaksanakan pada satu waktu. Waktunya waktu asar, walaupun masuk di situ salat asar, tapi dikerjakan di satu waktu. Waktu apa itu? Salat zuhur. Ya, sehingga kalau misalnya di tempat lain, salat isya juga demikian, salat maghrib. Nah, kan itu ada 2 waktu ya, waktu maghrib dan waktu. Jadi kalau kita laksanakan di isya, walaupun 2 salat di dalamnya, dihitung 1 saja. Itu masukkan jadi satu waktu. Nah. Baik. Iya. Masih ada yang lain? Bisa ada yang bertanya? Sudah tidak ada, Ustaz, kayaknya. Ya, baik, saya kira itu. Nah, kemudian sebelum penutup saya tambahkan juga bahwa kalau yang membatalkan tayamum itu sama dengan pembatal wudhu. Pembatalnya sama.
Jadi tidak berarti dengan adanya air langsung batal salat kita. Saya katakan tadi kalau sementara sholat dan datang air, tetap dilanjutkan karena itu masih suci. Dan dapat membatalkan itu hanya hadis, bukan air kecil, bukan hadis besar, ataukah yang kita katakan sebelumnya, ya termasuk pembatal tidur kuat, ya tidur nyenyak. Apalagi kalau tidur setelah nonton bola, semakin membatalkan itu. Baik, saya kira demikian pada kesempatan kali ini kita telah menyelesaikan satu pembahasan tentang tayammum yang dengan beberapa kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempraktikkan cara bertayamum yang beragam. Sebenarnya ada lagi satu. Para sahabat pernah juga mempraktikkan itu sampai berguling-guling karena mau disamakan dengan mandi. Maka ini menunjukkan bahwa tata cara pelaksanaan ibadah tidak bisa dikiaskan. Jadi tidak ada kias di dalam ibadah. Tadi ketika bertayamum mau dikiaskan ke wudu dengan ke siku tidak tepat. Atau mau dikiaskan tayamum dengan mandi, maka dia pun berguling-guling di atas tubuh, itu juga tidak tepat. Sehingga pada akhirnya agama itu adalah agama mudah. Namun kemudahan itu kalau dipahami. Kedua, kebodohan itu adalah kemudaratan. Di mana kemudaratan itu akan membahayakan orang. Maka kurangi kemudaratan dan membahayakan orang dengan tidak malas belajar. Ya. Siapa yang malas belajar itu akan memudahkan mencelakakan orang. Itu kita lihat dalam kisah tadi. Karena dengan kebodohannya memberikan jawaban, mematikan orang lain. Wal'iyadu billah. Artinya apa? Sungguh ilmu itu menghidupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.